Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Darmawan, NIM 2010 39 23 85 10 19. Nomor peserta 2015 02 29 25 30. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Program studi pelayaran kapal penangkapan ikan Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja kegiatan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Bendahara, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pada kelas 10 dengan mata pelajaran bangunan dan stabilitas kapal perikanan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Anak. Siang. Oke, terima kasih. Gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, tetap semangat ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, minimal mengikuti protokol kesehatan ya, minimal 3M ya, dari mulai mencuci tangan, menjaga jarak, sampai yang paling utama adalah menggunakan masker. Ketua kelas bisa mimpin doa. Oke, silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Setelah kita berdoa bersama, di sini marilah kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila bersabda keras, tapi ayo untuk kosong. Maju, ayo maju. Sebelumnya, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi di KD yang sama. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kira-kira materi sebelumnya tentang apa? Siapa yang bisa? Siap, saya Pak. Oke, silakan. Kapal dari tujuan pembuatannya terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama tujuan komersil atau yang menggantungkan atau yang menghasilkan uang. Oke. Terus kedua non komersil atau tidak menghasilkan uang atau perintah punya Pak. Oke ya. Jadi ada kapal yang ditinjau dari tujuan pembuatannya, ada yang non komersil dan yang komersil. Oke. Ada yang lain? Materi sebelumnya? Siap, saya Pak. Oke, silakan. Kapal ditinjau dari tenaga penggeraknya. Ada Oke. kapal layar yang digerakkan dengan angin dan layar. Terus ada kapal mesin yang digerakkan dengan mesin. Terus ada juga kapal uap yang digerakkan dengan mesin uap. Dan lain-lain, Pak. Siap, itu aja, Pak.
Oke ya, jadi kapal ditinjau dari tenaga penggeraknya itu ada yang kapal layar ya, yang digerakkan oleh angin ya, dan layarnya. Kemudian ada kapal mesin ya, yang digerakkan dengan mesin. Kemudian ada kapal uap ya, dengan tenaga uap. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih bisa dimonitor anak-anak? Siap. Bisa Pak. Oke, nah di sini saya akan mengabsen dulu untuk kelas 11 NKPI 1. Oke, tolong nanti yang belum mengabsen silahkan mengabsen online. Di sini sudah tersedia alamatnya dan sudah di-share juga di Google Classroom. Nanti silahkan di absensi ya nak. Oke, ini sementara saya absen juga yang hadir di sini dari Hafiz Prayoga. Siap, Hafiz Pak. Prayoga. Oke, Alfian Pranata. Siap hadir Pak. Sebelumnya, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi di KD yang sama. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kira-kira materi sebelumnya tentang apa? Siapa yang bisa? Siap saya Pak. Oke, silakan. Kapal ditinjau dari tujuan pembuatannya terbagi menjadi dua Pak. Yang pertama tujuan komersil atau yang menggantungkan atau yang menghasilkan uang. Oke. Terus kedua non komersil atau tidak menghasilkan uang atau perintah punya Pak. Oke ya. Jadi ada kapal yang ditinjau dari tujuan pembuatannya, ada yang non komersil dan yang komersil. Oke. Ada yang lain? Materi sebelumnya? Siap, saya Pak. Oke, silakan. Kapal ditinjau dari tenaga penggeraknya. Ada Oke. kapal layar yang digerakkan dengan angin dan layar. Terus ada kapal mesin yang digerakkan dengan mesin. Terus ada juga kapal uap yang digerakkan dengan mesin uap. Dan lain-lain Pak. Siap, itu aja Pak. Oke ya. Jadi kapal ditinjau dari tenaga penggeraknya itu ada yang kapal layar ya, yang digerakkan oleh angin ya, dan layarnya. Kemudian ada kapal mesin ya, yang digerakkan dengan mesin. Kemudian ada kapal uap ya, dengan tenaga uap. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persyaratan sekat kedap air, dasar berganda, dan peralatan lensa dan balas. Oke, nah saya akan seperti biasa membentuk sebuah kelompok, sebuah grup. Jadi nanti di situ akan saya bagikan materinya dan juga pesertanya. Jadi nanti kalian tolong pada saat berdiskusi silahkan berdiskusi dengan teman, dengan sopan, dengan baik, dengan cara-cara yang memang bisa menunjukkan bahwa kalian itu adalah kelompok yang aktif. Oke? Di sini untuk pembentukan kelompok saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, jadi untuk kelompok pertama ya, mulai dari nomor urut 1 sampai 10. Kemudian kelompok 2 itu nomor urut 11 sampai 19. Oke, di sini akan saya paparkan dulu materi sepintas. Oke.
Nah, sekat kedap air. Sekat kedap air adalah sebuah sekat pada lambung kapal. Ya, sekat ya, pembatas. Jadi sekat kedap air juga merupakan bagian atau dinding kedap air yang dirancang secara vertikal di dalam struktur kapal untuk menghindari masuknya air ke dalam kompartemennya, ke dalam bagian-bagian yang berdekatan tergenang air akibat kerusakan pada lambung kapal. Oke, untuk pertemuan kali ini masing-masing kelompok tolong dipahami, dilihat video tayangan yang saya share. Nanti tolong dicatat apa yang penting, apa yang perlu. Oke, bisa dimonitor anak-anak? Ya, bisa Pak. Oke, nah silahkan kalian pahami dengan video yang ada di tampilan di HP kalian. Video belajar bangunan dan stabilitas kapal ikan kali ini akan membahas mengenai sekat kedap air. Oke, Rut, tadi video aku jalan, Rut? Ini barusan. Oke. Sekat kedap air atau dalam bahasa Inggris. Nah, apakah terdengar jelas suaranya? Ya, aku dengar. Ya, Oke. jelas Pak. Jelas ya? Kita ulang aja lagi nih ya. Ya, nanti akan saya edit. Oke? Tolong ya. Silakan pahami video berikut ini. Video belajar bangunan dan stabilitas kapal ikan kali ini akan membahas mengenai sekat kedap air. Sekat kedap air atau dalam bahasa Inggris disebut watertight bulkhead adalah bagian konstruksi pada lambung kapal yang membagi lambung kapal menjadi beberapa ruangan. Banyaknya sekat kedap air yang harus dipasang pada kapal adalah sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh Biro Klasifikasi, di mana tergantung dari panjang kapal. Menurut aturan Biro Klasifikasi Indonesia, untuk panjang kapal kurang dari 65 meter, maka kapal harus mempunyai 3 sekat. Dan untuk panjang kapal antara 65 meter hingga 85 meter, maka kapal harus mempunyai 4 sekat melintang dan ditambah 1 sekat untuk setiap 20 meter perpanjangan kapal. Fungsi dari sekat kedap air adalah yang pertama, sekat kedap air berfungsi untuk membagi lambung kapal menjadi beberapa ruangan atau kompartemen. Dengan terbaginya lambung kapal menjadi beberapa ruangan, maka penyusunan muatan akan menjadi semakin mudah dan rapi. Fungsi sekat kedap air yang kedua adalah untuk membatasi genangan air jika kapal mengalami kebocoran. Adanya sekat kedap air, maka kebocoran pada suatu ruangan akan terisolasi di ruangan tersebut. Air kebocoran tersebut tidak akan berpindah ke ruangan lain yang mengakibatkan perubahan stabilitas kapal. Fungsi yang ketiga adalah untuk mengisolasi bahaya kebakaran di suatu ruangan. Sama halnya dengan bahaya kebocoran, dengan adanya sekat kedap air ini, maka kebakaran yang terjadi di suatu ruangan tidak akan cepat menyebar ke ruangan lain. Dan ini akan memudahkan para awak kapal untuk memadamkan api kebakaran di ruangan tersebut. Fungsi sekat kedap air yang keempat adalah untuk menambah kekuatan melintang kapal. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita umpamakan terdapat sebuah balok baja atau balok kayu seperti ini. Kemudian dengan adanya tekanan dari atas, maka balok tersebut akan menjadi bengkok atau melengkung. Dan jika melewati batas maksimumnya, maka balok tersebut akan patah. Agar balok tersebut tidak bengkok akibat pengaruh tekanan muatan, maka balok disekat atau diberikan penegar-penegar. Penegar ini akan menambah kekuatan melintang balok, sehingga balok tidak melengkung dan patah jika diberikan tekanan. Kita umpamakan bahwa balok ini adalah kapal, dan penegar-penegar yang berwarna merah tersebut adalah sekat kedap air. Dengan demikian, maka sekat kedap air tersebut akan menahan kapal untuk tetap tegak.
air dari bawah maupun tekanan muatan dari atas. Itu artinya sekat kedap air ini akan memberikan tambahan kekuatan melintang kapal sehingga kapal tidak berpotensi untuk melengkung atau bahkan patah. Fungsi sekat kedap air yang kelima adalah bahwa sekat kedap air ini dapat meningkatkan keselamatan kapal ketika terjadi bencana tenggelam. Ketika misalnya kapal mengalami tubrukan di haluan kapal, dengan terisolasinya air akibat kebocoran di ruangan haluan oleh sekat kedap air, maka air akan cenderung lebih lama untuk mengisi ruangan lain. Hal ini akan memperpanjang waktu mengapung kapal yang sedang tenggelam. Tentu saja dengan bertambahnya waktu mengapung kapal, maka akan lebih banyak nyawa yang diselamatkan. Bahkan pada kasus tertentu, kapal yang mengalami kebocoran di satu atau dua ruangan masih tetap dapat mengapung dengan satu bagian kapalnya terendam dalam air. Setelah memahami pengertian dan fungsi sekat kedap air, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pembagian sekat kedap air. Pembagian sekat kedap air ini ditentukan oleh Biro Klasifikasi. Pertama adalah sekat tubrukan atau sekat pelanggaran atau collision bulkhead. Sekat ini berada di antara ruangan haluan dengan ruangan muat terdepan. Disebut sekat tubrukan karena sekat ini berfungsi untuk melindungi bagian haluan kapal jika mengalami tubrukan. Menurut Biro Klasifikasi Indonesia, kapal dengan panjang kurang dari 200 meter, maka jarak sekat tubrukan adalah minimal 5% dan maksimal 8% dari panjang kapal dihitung dari garis tegak haluan. Sedangkan untuk kapal yang berukuran panjang lebih dari 200 meter, maka jarak sekat tubrukan adalah lebih dari 10 meter dihitung dari garis tegak haluan. Sekat berikutnya adalah sekat ruang muat atau cargo hold bulkhead. Sekat ini diletakkan antara tiap-tiap ruang muat. Jarak dari tiap-tiap sekat ini diatur oleh masing-masing biro klasifikasi. Selanjutnya adalah sekat ruang mesin. Sekat ini diletakkan di depan ruang mesin yang memisahkan antara ruang mesin dengan ruang muatan. Peletakan sekat ini dihitung berdasarkan pertimbangan panjang mesin kapal, poros baling-baling, dan jarak antar peletakan peralatan di depan mesin induk. Menurut aturan Biro Klasifikasi, jarak sekat ruang mesin adalah minimal 17% dan maksimal 20% dari panjang kapal dihitung dari garis tegak buritan atau after peak. Sekat yang terakhir adalah sekat buritan yang membatasi antara tangki atau ruang buritan dengan ruang mesin. Selain itu, sekat ini berfungsi untuk pegangan atau tumpuan ujung depan tabung poros baling-baling. Sesuai dengan ketentuan dari Biro Klasifikasi, pemasangan ceruk buritan adalah sekurang-kurangnya 3-5 kali jarak gadik diukur dari ujung depan bos poros baling-baling. Oke, ini kelompok 1 ya. Bisa dimonitor kelompok 1? Siap, bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke. Bisa ya. Nah, ini untuk kelompok 1, diskusinya tentang dasar berganda ya, atau double bottom. Nah, jadi untuk double bottom kelompok 1, ini siapa nih ketuanya nih? Siapa ketua kelompok 1? Halo, bisa dimonitor kelompok 1? Alpi, Pak. Ya, Pak. Alfi ya? Oke. Ya, jadi Alfi, gimana? Apa ada kendala di materi dasar berganda atau double bottom? Ada di buku semua kan? Yang saya kasih, yang kalian pinjam di pustaka kemarin? Alfi? Apakah ada kendala dalam berdiskusi? Halo? Alfi?
Aktifkan suaramu, Alfi. Nggak bisa, Pak. Siap, Pak. Udah, Pak. Oke, gimana Alfi? Apakah ada kesulitan? Alfi? Siap, Pak. Tuh, mana suaramu, Vi, dari tadi? Oke, Lukman, bisa Ini, Pak. monitor? Siap, bisa. Ya, gimana? Apakah ada kesulitan di kelompok 1 dalam berdiskusi? Sejauh ini nggak ada, Pak. Oke, nah, kira-kira nanti siapa rencana yang mau presentasi kelompok 1? Ulangi, Pak. Siapa yang kira-kira yang mau presentasi kelompok 1? Siap saya, Pak. Oh, si Alfi ya. Nah, Pi, gimana, Pi? Kira-kira udah ini bisa dikondisikan teman-temanmu? Apakah sudah mempersiapkan pertanyaan? Siap, bisa, Pak. Nah, siapa kira-kira yang bagian pertanyaan ini? Siapa temanmu untuk kelompok apa? Pertanyaan ke kelompok 2 nanti? Siapa yang mau bertanya nanti? Siap, Pak. Rencananya? Lukman, Pak. Siap, Lukman, Pak. Lukman ya? Ya, Lukman dengan siapa? Sama Ada saya. tim. Jadi siapa yang mau tim penjawab dari kelompok sini, siapa ini? Fatih. Fatih bisa dimonitor? Tim Pati. Ya, Fatih Siapa? sebagai tim penjawab ya. Oke, jadi tolong dipersiapkan terus kira-kira apa yang akan kalian pertanyakan untuk materi di kelompok kedua. Oke, halaman berapa itu Alfi untuk materi dasar berganda? Oke, gimana? Halaman berapa Alfi? Halaman 24, Oke, Pak. ya. Ya, di situ ada semua ya. Tolong nanti persiapkan terus materi untuk double bottom atau dasar berganda ya. Untuk diskusi kelompok 2. Nah, di sini siapa ini ketuanya ini? Siapa yang mau memaparkan? Siapa Dil, Pak? Fadil. Oke. Fadil, siap memaparkan, Dil, untuk kelompok ini? Siap, Pak. Ya, tentang apa nih tadi? Siap tentang sekat kedap air, Pak. Oke, ya. Gimana kira-kira? Apakah ada kendala dalam mencari materi? Siap, tidak ada, Pak. Nggak ada, Aman, ya? Pak. Nah, Dil, kira-kira nih kelompokmu siapa nih yang kira-kira mau bertanya atau tim bertanya untuk ke kelompok 1 nanti? Siap. Wahyu, Pak. Wahyu ya. Oke, tim penjawabnya ada nih. Siapa nih? Siap, Pati, Pak. Oke, ya. Jadi harus dipersiapkan ya. Oke, materi itu sebenarnya sudah ada di buku. Nah, di halaman berapa itu, Dil? 20 berapa itu? Tadi 24. Siap, 27, Pak. 27 ya? Ya, itu ya di materi sekat kedap air ya di halaman 27. Nah, jadi nanti tolong kalian berdiskusi ya. Oke, silakan berdiskusi. Fadil, tentukan terus siapa-siapa aja. Siap, Pak. Aktifkan aja audionya. Oke, untuk hasil diskusi saya rasa sudah cukup waktunya.
Nah, jadi nanti kelompok 2 kembali ke ya. Jadi kelompok kedua sudah boleh gabung ke grup Meet Google Meet yang pertama. Untuk hasil diskusi, kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok? Siapa dulu nih dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke. Silakan. Siapa ini yang bisa presentasi? Alfi, mana Alfi? Halo? Alfi? Bisa dimonitor anak-anak? Siap Pak, bisa Pak, siap. Siap, bisa, Pak. Siap, Pak, mantap Pak. Silakan Alfi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, silakan. Siap Pak. Hasil diskusi kelompok 1 setelah kami diskusi Pak, kami menyimpulkan double bottom atau dasar berganda pada kapal adalah sebuah lapisan dasar yang dibuat untuk mencegah atau agar kapal tidak tenggelam ketika terjadi kebocoran pada lambung kapal. Bagian dari konstruksi kapal yang dibatasi yaitu yang pertama bagian bawah oleh kulit kapal, bagian bawah dalam kurung bottom spill planting, bagian atas oleh tank top dalam kurung tank top planting atau plat besar dalam inner bottom planting. Yang ketiga bagian samping oleh lempeng samping margin plate. Oke, Yang terus keempat bagian depan oleh sekat depan air terdepan sekat pelanggaran collision bullhead. oke. Yang kelima, bagian belakang oleh sekat kedap air paling belakang atau sekat keruk belakang after peak bullhead. Oke. Udah? Ada lagi? Udah Alfi? Siap, udah Pak. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian diskusi kelompok 2, siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan? Siap, saya, Pak. Oke, Fadil. Silakan Fadil. Hasil diskusi kelompok 2. Sekat kedap air adalah sebuah sekat pada lambung kapal. Sekat kedap air juga merupakan bagian atau dinding kedap air yang dirancang secara vertikal di dalam struktur kapal untuk menghindari masuknya air ke dalam kompartemen jika kompartemen yang berdekatan tergenang air akibat kerusakan pada lambung kapal. Oke. Kegunaan sekat kedap air. 1. Membagi kapal atas kompartemen-kompartemen dengan sendirinya membagi tekanan ke bidang yang lebih luas. 2. Mempertinggi keselamatan kapal dalam hal bila kapal mendapat kebocoran. 3. Mempertinggi keselamatan kapal dengan menambah kekuatan melintang kapal. 4. Membatasi atau melokalisir bahaya-bahaya kebakaran di salah satu kompartemen. 5. Membatasi pengenangan sudah salah satu kompartemen mengalami kebocoran. Siap sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, berikut tadi sudah ditampilkan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2? Siapa dulu kira-kira ini? Siap. Saya, Pak. Oke, ini Wahyu ya. Wahyu dari kelompok berapa ini? Siap. Dari kelompok 2, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Apakah ada aturan kapal ikan misalnya dengan alat tangkap pursen menggunakan double button-nya, Pak? Oke, ya itu pertanyaan dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1, kira-kira siapa yang bisa mengomentari? Siap, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, Fatih silakan. Siap, Pak. Saya benar, Pak. Setiap kapal harus dilengkapi dengan double bottom atau dasar berganda. Oke, nah gimana kelompok 2 tanggapannya Wahyu? Loh, nggak mungkin dong nelayan-nelayan kecil kapal harus ada double button. Pak, pasti bukan
Oke, ya. Nah, gimana tanggapan Fatih? Oh, itu emang udah ketentuannya. Berdasarkan ketentuan Solas 74 mengenai dasar berganda bab 2 strip 1 peraturan 10. A. Di kapal yang panjangnya 50-61 meter 200 kaki harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat di depan kamar mesin sampai dengan sekat kedap depan. B. Kapal yang panjangnya 61 sampai 76 meter 249 kaki harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat kamar mesin diteruskan sampai ke sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan. C. Kapal yang panjangnya 76 meter 249 kaki atau lebih harus dipasang dasar berganda dari sekat ceruk haluan sampai buritan atau sedekat mungkin dengan sekat tersebut. Itu jawabannya, Pak. Silakan Wahyu, tanggapannya Wahyu. Paham nggak, Yu? Paham, Pak. Paham ya? Oke, terima kasih Wahyu. Nah, jadi untuk double bottom itu sebenarnya emang sudah ketentuannya dari Solas 74. Jadi untuk kapal yang panjangnya 50 sampai 61 meter atau 200 kaki itu dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat depan kamar mesin. Jadi ada 3 golongannya, dari kapal yang panjangnya 50 sampai 61 meter, ada yang panjang kapal 61 sampai 76 meter, dan kapal yang panjangnya 76 meter lebih. Jadi harus dipasang dasar berganda dari sekat ceruk haluan sampai buritan atau sedekat mungkin dengan sekat tersebut. Jadi nggak mesti harus nelayan kecil atau nelayan besar, nggak mesti harus kapal kecil atau kapal besar. Kalau sudah mengikuti aturan Solas, berarti dia harus memasang dasar berganda atau double bottom. Oke, terima kasih ya dari kelompok 1. Oke, kemudian dari kelompok 2 ada yang bertanya? Siap, saya, Pak. Oke, Lukman silakan. Ya, Pak. Oke, silakan Lukman. Pak, tadi kan di materi double bottom ada dijelasin tentang ketentuan mengenai dasar berganda menurut Solas 74. Ya, terus? Kalau ketentuan tentang Sekat. Pak. Gatel, Pak. Ini, Pak. Nah, kalau ketentuan tentang dasar tentang sekat kedap air ada nggak, Pak? Ulangi pertanyaanmu. Ini, Pak. Kalau tentang sekat kedap air ada nggak, Pak? Oke, ya. Dari Lukman bertanya nih, dari kelompok 2. Ya, tadi di materi double bottom ada ketentuannya ya dari Solas 74. Nah, sekarang tentang sekat kedap air ada nggak ketentuannya? Oke, dari kelompok 1 kira-kira bisa menjawab? Siapa ini? Siap, saya, Pak. Oke, Syafiq Akna, silakan. Ya, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Pak. Betul, Ya. Pak. Sekat kedap air juga ada ketentuannya, Pak, menurut Solas 74. Ya, Nah, jelaslah apa aja ketentuan. Ya, oke. Jelaskan. Ya, jelasinlah. Siap. Ketentuannya 1. Buah sekat pelanggaran atau collision bulkhead. 2. Pada kapal barang letaknya minimal 5% dari LBP dihitung dari link di depan. 3. Sedangkan pada kapal penumpang LBP tambah 10 ki. 4. 1. Buah sekat kedap air belakang atau sekat kedap air ceruk belakang atau after peak bulkhead. 1 buah sekat kedap air di setiap ujung kamar mesin. Gimana tanggapan kelompok 1? Siap, selesai, Pak. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk
pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya, sebenarnya ketentuan kedap air juga sudah ditentukan oleh Solas 74. Nah, jadi ada beberapa ketentuan yang emang harus dipatuhi, sama seperti double bottom tadi. Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi untuk materi kali ini saya rasa cukup bagus. Kelompok sudah sangat aktif semua. Oke, untuk kita pertemuan pada kali ini, diskusi kali ini, berikan aplaus dulu untuk masing-masing kelompok. Silakan. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kira-kira materi bisa disimpulkan apa-apa aja tadi materi yang sudah ini? Ada yang bisa mau menjawab? Siap, saya Pak. Farhan Pak. Oke, silakan. Farhan. Kesimpulannya Pak, kapal ditinjau dari tujuan. Pembuatannya terbagi menjadi 2 Pak. Yang pertama tujuan komersil yang menguntungkan atau menghasilkan uang. Terus yang kedua komersil. Tugas individu, silakan nanti kalian buka lagi LKPD. Nah, di sini saya akan membuat penilaian secara terperinci. Jadi tolong kalian saya kasih waktu lebih kurang 2 hari ya dari sekarang ya. Jadi tolong ini nanti upload, silakan foto, upload ke Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, tolong Ketua kelas pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.